Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita melanjutkan bahasan kita terkait dengan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi nomor 53 tahun 2023 tentang penjaminan mutu pendidikan tinggi. Di video sebelumnya kita menggambarkan secara umum dan kali ini kita akan mencoba membahas satu standar, yaitu standar pendidikan pada standar nasional dikti. Kita coba buat simulasi bagaimana kita melakukan penyesuaian antara SN dikti sebagaimana diatur dalam Permen dengan standar pendidikan tinggi pada masing-masing perguruan tinggi. Kita lihat untuk standar nasional pendidikan, sebagaimana dengan standar yang lain, dua standar yang lain itu terdiri dari standar luaran. Jadi ada standar luaran, kemudian ada standar proses pembelajaran, kemudian yang ketiga ada standar masukan. Jadi masing-masing standar ini kemudian ada bunyi standar di dalamnya. Misalkan langsung saja kita lihat standar luaran ini ada standar kompetensi lulusan. Nah, standar kompetensi lulusan ini terdiri dari 9 standar. Yang kami perlihatkan di sini ada 4 ya, dari 9 standar. Dalam melakukan penyesuaian antara SN Dikti dengan standar pendidikan tinggi, yang paling familiar, yang paling kita kenal adalah pendekatan ABCD ya. A, B, C, D. Ya, A-nya itu adalah audience, yang ke B-nya itu adalah behavior, kemudian C-nya itu adalah competence, dan D-nya adalah degree. Ya. Jadi ini bisa kita gunakan ya. Selain ada juga yang menggunakan BCD, ya, behavior, competence, degree tanpa audience. Ini sejalan dengan KPI atau Key Performance Indicator yang terdiri dari indikator, measures, dan targets. Ya. Jadi itu tergantung perguruan tinggi akan menggunakan yang mana. Tapi sepertinya yang paling familiar memang adalah pendekatan teknik dari ABCD ini ya. A-nya adalah audience, subjek yang harus melakukan sesuatu, kemudian behavior-nya itu adalah apa yang harus dilakukan, C-nya itu adalah kompetensi, kemampuan, spesifikasi, kemudian D-nya adalah degree atau tingkat, periode, frekuensi atau waktu. Nah, mari kita lihat di standar kompetensi lulusan ini. Ada 9 standar. Salah satunya adalah rektor, dekan, ketua prodi menyiapkan mahasiswa secara keseluruhan menjadi anggota masyarakat yang beriman dan seterusnya dalam setiap penetapan kurikulum. Jadi kita melihat ada audiensnya di sini, kemudian kita melihat ada behavior ya, perilaku ya, yang harus dilakukan, kemudian ada competence, yaitu adalah kompetensi, kemampuan atau spesifikasi atau target atau kriteria yang harus dicapai, kemudian ada degree-nya ya, ada D-nya, ini ada degree-nya. Yang di sini kami masukkan adalah penetapan kurikulum. Nah, tentu saja bisa saja berbeda ya, tergantung dari pertimbangan dari perguruan tingginya. Nah, ini salah satu dari 9 standar yang ada di standar kompetensi lulusan. Nah, selain standar luaran, yang kedua tadi adalah standar proses pembelajaran. Jadi standar proses pembelajaran ini terdiri atas 3 ya. Satu, standar proses pembelajaran, kemudian yang kedua ada standar penilaian pembelajaran, kemudian yang ketiga ada standar pengelolaan pembelajaran. Nah, mari kita lihat satu persatu atau masing-masing dari standar proses pembelajaran ini. Satu, standar proses pembelajaran terdiri dari, nah ini ada juga beberapa ya. Jadi A, perencanaan proses. Jadi ada perencanaan proses,
yang terdiri dari 2 standar. Kemudian ada pelaksanaan proses, ya, pelaksanaan proses. Kemudian yang ketiga ada penilaian proses pembelajaran. Ya, jadi ini di di proses pembelajaran ada perencanaan, ada standar pelaksanaan, dan ada standar penilaian. Mari kita lihat salah satu contoh di perencanaan proses pembelajaran terdiri dari 2 standar. Kemudian di pelaksanaan proses pembelajaran terdiri dari 22 standar. Di sini kami perlihatkan ada 4, ya, 4 dari 22 standar. Kemudian di penilaian proses pembelajaran terdiri dari 2 standar. Nah, kami coba perlihatkan di 1 dari 2 ini, ya. Coba kita lihat di bagian pelaksanaan proses pembelajaran. Ada 22 standar di sini, ya. Nah, ini kami coba sesuaikan dari SNDikti, kemudian kita coba menyusun, merumuskan menjadi standar pendidikan tinggi. Nah, ini bisa tulis seperti ini, ya. Jadi setiap dosen atau tim dosen pengampu melaksanakan proses pembelajaran dengan bentuk, strategi, dan metode pembelajaran tertentu setiap perkuliahan. Jadi ada A-nya, audiensnya siapa, kemudian behaviornya apa yang harus dilakukan, kemudian kompetensinya adalah kompetensi yang harus dicapai, ya, yang akan diukur. Kemudian yang terakhir atau D-nya, degree-nya adalah tingkat atau periode atau frekuensi atau waktu. Dalam hal ini adalah setiap perkuliahan. Jadi setiap perkuliahan oleh dosen pengampu itu harus ada bentuk, strategi, dan metode pembelajaran. Nah, ini di bagian proses pembelajaran. Begitu pula dengan di penilaian. Ada 2 standar. Saya perlihatkan 1 dari 2. Nah, coba kita lihat. Kalau yang tadi sebelumnya kami coba langsung memperlihatkan rumusan kalimat yang sudah kami sesuaikan dengan pendekatan ABCD tadi. Nah, kalau yang ini saya coba tulis lengkap terlebih dahulu di SNDikti Permen 53 Permen nomor 53 tahun 2023 itu dituliskan seperti ini. Penilaian proses pembelajaran dilakukan oleh dosen dan atau tim dosen pengampu dalam koordinasi unit pengelola program studi. Nah, ini SNDikti. Nah, bagaimana kalau kita ingin menyesuaikan ini di standar pendidikan tinggi? Nah, kita bisa membuat tadi rumusannya dengan menggunakan pendekatan ABCD. Nah, setiap dosen dan atau tim dosen pengampu melakukan koordinasi bersama UPPS terkait dengan penilaian proses pembelajaran yang dituangkan dalam formulir setiap awal semester. Nah, jadi ini juga menggunakan pendekatan ABCD. Nah, itu dari standar proses, ya. Kemudian yang kedua adalah standar penilaian pembelajaran. Di sini ada 11 standar. Nah, saya perlihatkan 1 dari 11 itu. Di SNDikti itu disebutkan seperti ini. Penilaian hasil belajar mahasiswa dilakukan secara valid, reliable, transparan, akuntabel, berkeadilan, objektif, dan edukatif. Itu SNDikti. Bagaimana kalau kita ingin turunkan dalam standar pendidikan tinggi pada perguruan tinggi kita? Maka kita bisa saja menulis seperti ini. Setiap dosen dan atau tim dosen pengampu melakukan penilaian hasil belajar mahasiswa secara valid, reliable, transparan, akuntabel, berkeadilan, objektif, dan edukatif setiap akhir semester. Nah, itu bisa saja diproses, bisa saja kita mengenal penilaian formatif, penilaian sumatif. Nah, itu juga penilaian ini ada juga disebutkan di SNDikti, ya. Nah, jadi bisa di akhir atau bisa di awal atau pertengahan. Nah, ini yang kedua standar penilaian. Ini masih di standar proses. Ya. Kemudian yang ketiga di standar proses ini adalah standar pengelolaan pembelajaran. Terdiri dari 16 standar. Nah, kami coba perlihatkan di sini ada
2 dari 16 tersebut. Nah, ini juga ada SNDikti di Permen 53 tahun 2023. Kemudian kami coba bikin rumusannya seperti ini ya. Rektor, dekan, ketua lembaga menyusun pengembangan jangka panjang yang dinyatakan dalam rencana strategis setiap 5 tahun. Nah, ini bisa seperti ini rumusan pernyataan standarnya. Nah, kemudian yang terakhir adalah standar masukan. Jadi ingat, saya ulang lagi, di setiap standar Tridharma itu ada standar luaran, standar proses, dan standar masukan. Nah, sekarang kita masuk ke standar masukan. Ini masih standar pendidikan. Di standar masukan, terdiri dari isi pembelajaran, jadi standar isi pembelajaran, ada standar dosen dan tenaga kependidikan, ada standar sarana dan prasarana, ada standar pembiayaan. Jadi ada 4 standar di dalam standar masukan. Coba kita lihat, isi pembelajaran terdiri dari 4 standar di sini yang diatur di SNDikti 53 tahun 2023. Nah, ini saya tulis. Nah, ini belum ada. Anda bisa praktekkan ini bagaimana membuat penyesuaian standar SNDikti dengan standar pendidikan tinggi pada perguruan kita. Ini salah satu standar dari 4 standar di isi pembelajaran. Demikian juga dosen dan tenaga pendidikan terdiri dari 4 standar, kemudian sarana prasarana terdiri 5 standar, kemudian pembiayaan terdiri dari 5 standar. Nah, ini Bapak Ibu, kita bisa lihat SNDikti, Standar Nasional Pendidikan Tinggi, di Permen, ya, Permendikbud Ristek nomor 53 tahun 2023. Nah, setiap pernyataan standar yang kita buat, yang kita sesuaikan dengan kebutuhan, dengan keunikan program perguruan tinggi kita atau bahkan program studi kita, itu nanti turun menjadi indikator. Nah, untuk sementara pembahasan kita terkait dengan standar nasional pendidikan di Dharma pertama ini kita cukupkan, mudah-mudahan bermanfaat. Di video berikutnya kita akan melanjutkan pembahasan, memberikan contoh bagaimana menyusun standar di Dharma yang kedua, yaitu standar penelitian. Bagaimana menyesuaikan SNDikti yang sudah diatur di Permen nomor 53 tahun 2023 dengan standar pendidikan tinggi yang kita buat di masing-masing perguruan tinggi. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.